Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rekan-rekan semua ya, sambil nunggu rekan-rekan yang lain yang mungkin masih belum pada join ya. Hari ini ya, kita akan kuliah bareng-bareng nanti dengan Mas Tahya langsung ya, dengan Mas langsung tentang TikTok Ads ya, seperti itu. Bahkan atau mungkin nanti TikTok marketingnya secara garis besar juga nanti kita akan dapat ilmunya nanti ya dari Mas Fakih ini. Ini kebetulan beliau adalah sahabat saya dari jauh nih, dari Makassar. Saya juga sama beliau juga udah lama nih nggak ketemu nih. Terakhir kapan Mas ya? Ya udah Dua lama tahun lalu banget ya. kayaknya, tiga tahun lalu kayaknya nggak salah. Iya ya, waktu di Balikpapan Di kayaknya ya. Kediri. Kediri apa? Oh di Kediri ya? Di Kediri Kediri. kayaknya ya. PW, Oh ya. Perwira Oh kemarin. iya, bener. Oh ya. Apalagi siap pandemi ini ya. Ini saya Nah, juga apa namanya? Nggak, saya masih belum berani nih main ke Jakarta atau main ke kota-kota lain. Aku masih belum berani nih. ya. Di rumah aja ini. Ini aja saya di rumah ini. Kalau ini teman-teman lagi di yang ini para mahasiswa saya ini, mereka ada di kampus ini, di kampus akademi yang Oh, fotonya di belakang saya itu tuh. kirain Mas di luar situ, di depan situ. Oh enggak, Ada. aku di rumah ini. Iya, Aku iya. di rumah ini kebetulan. Nah, sedangkan teman-teman ini semua ada di kampus semua nih. Jadi Hmm. seharusnya hari ini yang bergabung lebih dari berapa nih? Mungkin 10 anak ada harusnya ya. Cuman ini yang baru datang baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, baru Hmm. 6 seperti itu. Hmm. Ya, rekan semua ya, apa namanya? Jadi nanti secara singkat ya, nanti selama 2 kali pertemuan ini ya, jadi untuk yang TikTok ini ya, mata kuliah tentang TikTok ini nanti akan langsung diajar oleh Mas Fakih ini, dan mohon nanti rekan-rekan semua ya, ini apa namanya, benar-benar nanti tolong diperhatikan ya, materi dari Mas Fakih ini soalnya nanti sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apalagi sekarang TikTok ini luar biasa seperti itu ya, perkembangannya juga apa namanya, signifikan pertumbuhannya seperti itu dibandingkan medsos yang lain ya. Padahal ini TikTok ini kan masih baru seperti itu dan dia kayaknya nggak dari ini ya, bukan produk Amerika kayaknya ya. Tapi nanti mungkin secara jelas nanti akan diterangkan oleh Mas Fakih seperti apa nanti ya. Oke mungkin langsung aja ya. Nanti Mas Fakih ngisi selama 1,5 jam ke depan ya. Habis itu nanti saya lagi ya sambil kita discuss dengan teman-teman semua ya. Oke, monggo Mas Fakih saya serahkan ke jenengan ini untuk ininya Siap. kuliah hari ini. Terima kasih, monggo Oke. silakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya panggil teman-teman ya. Soalnya kita ya seumuran lah gitu. Saya masih muda ya, masih 17 tahun juga ya. Sebentar. Hari ini kita akan sharing ya, kita akan ngobrol tentang TikTok marketing ya. Tapi saya di sini akan fokus ke TikTok Ads ya, karena sebenarnya kalau TikTok biasa, eh, TikTok organik dan TikTok marketing itu kurang lebih kalau kita mainkan itu sebenarnya beda. Dia beda platformnya, beda tempatnya. Kalau Facebook kan syaratnya kalau main Facebook harus punya Facebook kan, harus punya halaman, fanpage, ya kan? Ya, jadi kalau di TikTok itu nggak perlu punya TikTok. Kalau teman-teman mau ngiklan di TikTok, nggak perlu mendownload aplikasi TikTok. Cukup mengetik ads.tiktok.com. Udah selesai. Udah habis itu kita pantau iklannya dan kita analisa, kita cek dan sebagainya. Saya sendiri di TikTok eh, mengulik ya, istilahnya mengulik ya, mempelajari TikTok itu tahun lalu 2020. Jadi kalau punya aplikasi TikToknya sudah dari tahun 2019. Dan saya waktu itu ya karena setahunya karena apa ya istilahnya memahami bahwa TikTok itu adalah dance, maka saya bikin dan akhirnya saya juga terjun sebagai praktisi dance sebagai konten ini. Oke, saya mau tahu nih teman-teman ya, sebelum kita saya masuk di pembahasan lebih lanjut, boleh di komen menurut teman-teman sebenarnya TikTok itu konten apa sih? Coba di komen. Kalau menurut teman-teman di TikTok itu konten apa sih di sana? Dia apa sih modelnya di situ?
Dia sosial media apa sih? Ayo di komen. Saya mau tahu aja sih pemahaman teman pemahaman tentang TikTok. Ya kalau menurut saya Pak ya, itu kalau TikTok dia memberikan informasi dan banyak informasi pula, nggak cuma satu topik atau kayak gimana itu enggak, tapi lebih prefer arahnya itu ke dalam bentuk video. Oke. Dalam Sip. bentuk video dalam artian meskipun itu gambar, tapi itu dia dibikin video, jadi kesannya itu memberikan audiens itu ketertarikan yang lebih. Oke, mantap. Beda kalau ini ya. Beda kalau yang yang saya ajak sharing anak-anak ini ya, Akademi Digital. Bisa nggak saya teman-teman yang lain komen aja ya, komen di Zoom. Apa sih menurut teman-teman TikTok itu apa sih? Sama ini minta dong saya bisa share screen Pak host. Dibuka, di open dong. Oke, sudah. Oke, saya ini ya. Saya cek dulu apa komentarnya tuh, teman-teman. Ayo silakan komentarnya tentang TikTok itu apa sih? Menurut pengalaman ya. Jangan menurut definisi di Google ya. Tapi menurut pengalaman Anda main TikTok. Atau di sini semuanya sudah ada TikToknya kan? Oh ya, mantap. Kalau kalau Pak Kurniawan yang nggak main TikTok itu wajar. Tapi kalau adik-adik ini yang nggak punya TikTok itu tidak wajar. Ya, berarti Anda tuh tua gitu. Coba di komen ya teman-teman. Bisa nggak di komen? Komen Zoom. Bisa. Ya, silahkan. Biar kita sama-sama ini dulu deh, sama-sama paham dulu apa sih maksudnya. Kok nggak ada komennya? Masih menulis, Mas. Oh. Saya kira pinjam pulpen di sebelahnya. Yuk, silakan. Mantap. Jujur saya nggak menginstal TikTok, tapi saya sering lihat video TikTok di Instagram. Oke. Menurut saya itu adalah salah satu wadah untuk mengekspresikan kreativitas.
Kalau menurut saya TikTok aplikasi hiburan, goyang-goyang sama lelucon saja gitu. Jangan juga untuk menyalurkan ide-ide kreatif kreator. TikTok merupakan platform sosial media yang kebanyakan videonya singkat tapi punya banyak pesan. Oke, TikTok adalah sosial media berisikan konten berupa video dan suara yang biasanya berupa video lucu. Siap. Kalau nggak lucu, berarti bukan TikTok ya. Oke, teman-teman, makasih ya sudah ngasih informasi. Eh, ini saya sengaja di awal saya mau tahu definisi TikTok menurut teman-teman semua supaya kita paham kalau kita ngiklan di TikTok itu yang benar itu kayak seperti apa loh. Karena di sini ada yang sudah ngiklan di Facebook, ada ya? Sudah ya? Dapat materi ya? Sudah, sudah. Sudah ya? Oke. Karena kalau ngiklan di Facebook itu kalau kita pakai style kita ngiklan di Facebook itu nggak bisa kita ngiklan di TikTok, harus beda gitu, beda style lah gitu, beda model. Nah, saya masuk dulu ke pengantar dulu sedikit ya. Habis ini kita akan praktek apa aja yang perlu dilakukan. Ya, jadi ya nama saya Fakih Fatur Rahman. Biasanya teman-teman panggil Daeng Fakih ya. Tapi apa namanya ini di media sosial ya. Kalau saya pribadi sudah jadi advertiser itu sejak ya 11 tahun yang 6 tahun yang lalu lah, 2015. Dan saat ini sudah beberapa hampir 80% bisnis saya itu core bisnisnya di digital marketing ya. Terutama banyak membantu klien untuk membesarkan brandnya, membesarkan penjualannya lewat digital marketing. Oke, kita bahas langsung ya TikTok. Jadi TikTok itu punya 800 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Ini data dari Dataporal ya 2020. Jadi aktifnya pun setiap bulan. Jadi setiap bulan itu jadi TikTok monthly itu setiap bulan aktif ada 800 juta user ya yang aktif. Coba bayangkan ya betapa padatnya video itu kontennya gitu. Nah, yang mendownload TikTok adalah hampir didownload sebanyak 1,5 billion ya. Jadi di App Store dan di Google Play 2019. Jadi peningkatan orang yang menggunakan TikTok itu sangat besar sekali ya, teman-teman. Kemudian kalau kita bicara siapa sih yang menggunakan TikTok? Siapa sih user TikTok itu sebenarnya? Nah, di sini bisa dicek ya. Ternyata 41% TikTok itu pengguna TikTok itu di usia antara 18 sampai 24. Sisanya itu 25 ke atas itu gabungan. Jadi market paling banyak adalah usia-usia, kalau ini namanya Gen X, Y, Z kalau sana ya. Ya, Gen Z. Ya, teman-teman udah paham ya tentang Gen X, Y, Z? Paham nggak? Mau dijelaskan? Udah paham nggak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke, ya. Sedikit saya jelaskan ya. Oke, baby boomers. Sebentar, saya. Ini perlu teman-teman paham makna tahu ya apa sih itu gen. Jadi ada baby boomers, ada Gen X, ada Gen Y, ada Gen Z. Ada yang terakhir ini Gen Alpha. Gen Alpha ini usia 15 tahun ke bawah. Atau 17 tahun kalau nggak salah ya. 16 tahun lah. Yang ini Gen Z ini ya, 16 sampai 24. Gen Y, ya disinilah yang namanya milenial. Di sini namanya milenial. Dia usianya 25 sampai 40-an lah. Atau 38, 39 seperti itu ya. 40 lah biar gampang. Nah, Gen X ini di atasnya. Usia 41. Ya, ini kebalik ya. Nanti saya perbaiki.
Ini 41 sampai ya ini ibu kita, nenek kita lah kalau teman-teman. Ini dia di atas 50 tahun. Di sini ya teman-teman bisa dicek ini generasi-generasi yang ada di saat ini di dunia. Nah, saya perbaiki dulu ya, 50 sampai 40 tahun. Di sini Gen Y 40. Oh, benar ya tadi ya. 40 sampai 41 sampai 50. 25. Ya, ini teman-teman ya. Jadi kalau generasi yang di atas ya, Gen X dan Baby Boomers, itu generasi yang kalau di dunia marketing dia masih menggunakan menggunakan model iklan yang sifatnya direct ya. Ya misalnya nonton TV gitu ya. Kalau iklannya cocoknya di televisi, di radio itu ya masih Baby Boomers dan Gen X. Kalau sudah di milenial ini kan di tahun-tahun kelahiran Gen Y itu, pertengahan tahun Gen Y itu adalah di situ mulai ada teknologi ya, internet sudah ditemukan dan seterusnya. Jadi Gen Y ini termasuk generasi yang sudah menggunakan teknologi dan teman-teman kalau Anda lihat ya, teman-teman di Gen Y ini rata-rata mereka sudah level manager, top manager. Jadi kalau misalnya bicara market ya, bicara marketing ya, kalau mau jualan produk-produk mahal ya, branded ya misalnya, maka yang kita harus sasar adalah generasi Y karena usia-usia profesional, top manager gitu. Nah, kalau usia 16-24 ini yang namanya Gen Z. Ya. Gen Z itu dia sudah hampir di kehidupannya itu sudah terhubung dengan internet ya. Ya, jadi di sini rata-rata sudah ada yang sudah fresh graduate, ya sudah rata-rata mahasiswa ya, sekolah dan sebagainya. Ya, dan di sini adalah adik-adik kita sama yang ini ya masih SMP SMA. Nah kalau kita bicara platform media sosial maka di sini kebanyakan main Facebook, ya Facebook, IG juga masuk. Di sini sudah IG, Facebooknya nggak ada. Kalau di sini IG-nya ada, TikTok-nya juga ada. Tapi banyakkan TikTok di sini. Di sini sudah mulai IG, sudah mulai TikTok. Nah, berarti market yang terbesar tadi ya kita lihat ya di sini rata-rata adalah usia Gen Z. 16 sampai 24 tahun dan usia Gen Z ini kalau belanja ya dia sudah punya uang ya, ada yang sudah kerja, ada yang ada yang ya pokoknya kalau secara konsumtif dia lebih konsumtif dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Oke ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui bahwa remaja di seluruh dunia, remaja di beberapa belahan dunia itu menggunakan aplikasi TikTok ya. Kemudian, nah ini yang paling seru teman-teman ya. Ternyata dari 10 orang ya, dari 10 orang pengguna TikTok, hampir 90% semuanya mengakses, bayangkan ya. Jadi semua yang terutama yang usia itu ya, usia Gen Z dan Gen Alpha ya, itu 90% harus pasti menjadi pengguna TikTok ya. 90% di sini di 2019. Nah, dan yang paling seru ya, ini yang teman-teman harus tahu juga datanya. Time span-nya itu setiap orang yang rata-rata yang menggunakan TikTok itu hampir 1 jam. Bayangkan ya. Itu sudah lupa waktu kalau main TikTok. Ada yang sampai malam-malam nonton TikTok itu udah sadar dia sudah tahu-tahu sudah subuh gitu. Ya karena nonton TikTok. Video TikTok.
Nah, kalau di Instagram ya spend-nya itu cuman 30, kalau nggak salah 37 menit. Kalau di Facebook spend-nya cuma 15 menit. Jadi tertinggi memang adalah si TikTok. Jadi dari segi spending time-nya user itu ya itu tertinggi adalah TikTok. Makanya teman-teman ini perlu nanti kita akan belajar gimana kalau cara ngiklannya di TikTok gitu. Ya. Oke. Nah, di belahan dunia itu ada sudah 155 negara yang menggunakan TikTok. Nah, coba ya, ini definisinya. Apa sih itu TikTok? Jadi sebenarnya TikTok itu adalah sebuah platform untuk video format pendek. Udah. Jadi dia video. Bukan foto kayak Instagram. Kalau foto Instagram kan foto. Bukan Twitter yang nge-tweet yang tulisan teksnya pendek itu, tapi dia adalah video berformat pendek. Nah, ini perlu teman-teman tahu. Apa sih misi dari TikTok? Misinya adalah menginspirasi ya, menginspirasi kreativitas dan membawa kegembiraan. Nah, yang namanya fun, inspiring, creativity ada di TikTok. Nah, ini akan menjadi kunci cara kita ngiklan nanti. Ini keywordnya. Teman-teman kalau ngiklan di TikTok dan teman-teman ketika iklan di Facebook itu sangat jauh stylenya. Karena di TikTok memang usernya itu tidak seperti di Facebook, ya. Usernya enggak sama di Facebook ya. Jadi dia menginspirasi dia harus ada unsur kreativitasnya, ada unsur hiburannya, fun-nya dan sebagainya. Oke, ya. Jadi di sini sudah paham ya tentang definisi TikTok dan apa sih misinya. Nah, apa sih manfaat penggunaan TikTok untuk UKM atau teman-teman kalau jualan nanti? Yang pertama adalah TikTok itu punya kelebihan dari TikTok itu sendiri. Kalau kita sudah bergabung di TikTok bisnis, maka itu akan dibekali yang namanya pembelajaran. Jadi setiap minggu, setiap bulan kalau nggak salah ada, setiap minggu setiap Jumat ada saya pribadi kan udah gabung di grup Telegramnya. Itu setiap Jumat dari TikTok Bisnis Indonesia itu sering mengadakan webinar untuk bahas tentang TikTok ya. Jadi memang kita punya tingkat keahlian itu cepat dan akhirnya mudah untuk kita pelajari gitu. Kemudian yang kedua, fiturnya juga hampir mirip dengan Facebook Ads, mirip ya. Bahkan boleh dibilang sebenarnya ya sisa copy paste aja gitu. Dan makanya kalau nanti sebentar kita praktek, nanti teman-teman akan lihat perbedaannya. Kemudian anggarannya juga fleksibel, nanti saya bahas konsep anggaran dari TikTok. Kemudian bisa mendapatkan audiens yang diinginkan. Dan di sini juga ada ya kayak Facebook Ads, ada demografi, ada minat, ada lookalike dan sebagainya ya. Kemudian kita juga bisa mengukur kinerja campaign kita. Sama yang terakhir adalah insya Allah bisa mencapai hasil yang diinginkan ya. Ada meningkatkan penjualan, ada install aplikasi dan sebagainya. Nah, ini iklan TikTok ya, teman-teman. Ini iklan TikTok. Ada namanya iklan brand takeover, ada namanya iklan top view, ada namanya iklan invite ads, ada iklan hashtag challenge, dan terakhir adalah brand effect. Nah, kalau misalnya teman-teman ketika buka aplikasi TikTok, maka biasanya muncul iklan tuh ya di awal ya. Nah, itu namanya iklan brand takeover. Ya. Nah, tapi dari 5 macam jenis iklan di TikTok ini yang hanya diberikan oleh masyarakat umum adalah yang dikasih adalah ini, invite. Jadi ketika kita scroll video TikTok muncullah yang bersponsor. Tapi kalau iklan yang ini dan ini itu hanya untuk brand-brand corporate dan brand-brand besar ya. Nggak bisa dipakai untuk UMKM. Seperti itu ya. Jadi ini solusi iklan di TikTok. Nah, gimana persiapan iklan ya? Nah, ini saya harus menginformasikan. Yang pertama, teman-teman harus punya produk karena nanti ini adalah hal yang wajar ya ketika kita ngiklan harus punya produk. Kemudian ini juga wajib punya landing page atau website. Kalau tidak punya bisa menggunakan marketplace, misalnya Shopee. Tapi di iklan-iklan tertentu hanya iklan-iklan tertentu yang bisa menggunakan marketplace ya.
Kemudian harus punya biaya iklan dan ini sudah dipotong pajak 10% ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pakai kartu kredit atau debit, biasanya debit ya, maka nanti dikenakan cas 10%. Misalnya saya mau iklankan 100.000, maka nanti 110.000 yang akan dicas. Kemudian yang keempat harus punya konten iklan. Dan ini konten iklan saya sudah coba teman-teman, konten iklan di Facebook saya bawa ke konten iklan di TikTok itu gagal. Kenapa? Karena dari segi ukurannya TikTok itu adalah portrait, memanjang kayak story dan full screen. Kalau di Facebook kan dia kotak, kalau di Instagram juga kotak ya, apa namanya square. Kalau di Facebook itu memanjang ya. Nah, jadi apa namanya tidak cocok dengan konten di TikTok. Kemudian durasi videonya itu sebenarnya 1 menit ya, tapi kalau misalnya untuk di awal-awal teman-teman harus punya video yang durasi pendek. Ini triknya kalau mau ngiklan, konten yang harus kita bikin adalah konten-konten yang durasinya pendek, padat, simple, tapi berisi ya, 8 sampai 15 detik. Dan yang terakhir adalah kalau teman-teman di sini mau praktek langsung dapat cuan ya, dapat hasilnya, maka saya sarankan untuk ngiklan dengan menggunakan kampanye namanya objective conversion. Ya, jadi di TikTok itu ada sama kayak Facebook, ada awareness, ada consideration, ada conversion. Kalau pakai conversion, maka wajib kita menggunakan pixel. Nah, karena di sini saya sudah coba ngobrol ya sama Pak Kurniawan kemarin, ini yang saya ajarkan apa gitu. Ternyata yang pengen diajarkan adalah yang conversion. Maka ini agak sedikit apa ya bahasanya, tingkat ini advance ya. Karena teman-teman harus punya landing page. Di sini sudah punya landing page kan? Ada? Ada ya. Jadi landing page-nya juga harus bagus. Lalu kita akan pasang pixel. Nah, oke. Nanti untuk pasang pixel nanti hari kedua aja Pak ya kali ya. Hari kedua aja ya pasang pixel dan running iklan ya. Ya, hari pertama ini kita bikin akun iklannya dulu sama bikin konten tugasnya bikin akun iklan dan bikin kontennya. Ya, boleh ya? Siap. Nanti hari pertemuan berikutnya kita akan belajar pasang pixelnya dan langsung running iklannya. Oke. Saya share biar saya pamer sedikit dulu ya, nggak apa-apa ya. Pamer hasil iklan. Sebentar. Ini saya kemarin iklan 2 minggu yang lalu sih. Nah ini dia. Ini hampir 3 juta ya cost-nya 2 minggu yang lalu. Kita dapat 170 konversi. Coba lihat CVR-nya murah ya, 17.000. Dia memang lebih murah CTR-nya ini. CTR-nya juga kliknya banyak. Ini produk yang saya jual satu closing itu harga komisinya itu 250.000. Paling murah 200.000 ya. Jadi coba teman-teman ini bisa dikali aja. Ini setengahnya aja ya, atau nggak usah setengahnya lah. Kita kali 50 aja ya, 50 aja yang closing. Profitnya 200.000. Ini udah dapat profit segini dengan biaya iklan segini. Worth it ya teman-teman ya, aman ya. Ya makanya harus belajar TikTok Ads. Salah satu platform yang belum masih kurang pemainnya. Makanya enak kali kalau sudah banyak pemainnya ya sudah kita juga kehabisan nanti. Oke, jadi saya mulai dari mana nih? Saya mulai dari landing page. Landing page. Oke.
Oh, siap iklan ya. Oh ya, jadi kita mulai iklan. Jadi yang pertama, teman-teman yang harus lakukan adalah persiapannya. Anda teman-teman harus siapkan email, siapkan nomor HP, NPWP nggak usah ya. Landing page, siapkan saldo iklan. Saya sarankan top up-nya di angka 200.000 ya, karena biaya iklan di TikTok itu per hari 200.000. Tapi nanti saya jelaskan di hari kedua kenapa harus 200.000 per hari. Itu minimal ya. Kemudian kita siapkan konten. Lalu terakhir nanti kita akan pasang pixel. Oke, kita mulai dari pembuatan akun TikTok ya. Ini akunnya di suspend. Oke, jadi untuk pertama teman-teman silahkan ketik aja ads.tiktok.com. Nih ya. Jadi nggak usah buat TikTok. Nggak perlu, hanya cukup pakai laptop aja ya. Jadi silakan membuka ads.tiktok.com ini nanti dialihkan ke sini. Oh ya, selain iklan TikTok ini, selain penempatan iklannya di TikTok, dia juga menempatkan di platform yang lain. Contohnya kayak aplikasi Hello, aplikasi Babe dan sebagainya. Nanti saya jelaskan marketnya ini siapa, cocoknya iklannya di mana gitu. Nah ini ya. Nah setelah itu teman-teman boleh langsung kalau sudah punya akun langsung masuk. Kalau belum ya kita ketik mulai. Nah, di sini silahkan teman-teman mau daftar pakai email atau daftar nomor HP boleh. Silahkan didaftarkan dulu. Ya, didaftarkan. Setelah daftar, jadi emailnya dimasukkan, passwordnya, lalu password, lalu langsung diverifikasi. Langsung Anda klik send kode, nanti masuk di Gmail, nanti ada sekitar 4 kode angka. Nah, setelah itu langsung di daftar. Karena saya sudah daftar soalnya, jadi saya login aja ya. Nah, ini contohnya sudah punya akun ya. Ini kosong, masih belum mengisi saldo, ini masih kosong. Nah, kalau teman-teman sudah masuk di posisi seperti ini, maka berikutnya teman-teman ngisi saldonya itu di mana? Bisa langsung masuk di bagian payment ini. Di sini ada tulisan payment. Oke, di sini kita bisa mengajukan ya. Misalnya ini minimal 100.000 ya. Jadi harus ada saldonya dulu. Tuh ya, langsung dipotong. Oh ya, di 2 juta ya. Sorry. Oke, lalu di-confirm. Nah, ini ada 2 metode pembayaran yang bisa kita pakai. Bisa pakai debit. Kemarin saya pakai transfer bisa, cuman sekarang kayaknya sudah diarahkan ke sini di debit. Di debit itu teman-teman bisa menggunakan pembayaran ya. Bisa menggunakan 1 Mandiri,
kartu Mandiri, ATM Mandirinya, 2 Jenius, 3 Permata. Teman-teman kalau mau gampang ya, sisa download Jenius, aplikasi Jenius, atau download aplikasi Permata. Dua-duanya saya pernah pakai. Karena itu enggak perlu, karena kalau di Jenius dan Permata enggak perlu ke banknya gitu. Cukup selfie di situ, cukup selfie pakai KTP sudah jadi. Langsung dapat e-card, namanya e-card. Sisa isi saldo di situ, lalu teman-teman nanti akan dikasih kartu e-card-nya berapa, kapan berakhir, dan CVV-nya dan nama kartunya siapa gitu. Ingat ya, jadi kalau pertama kali, kalau nggak salah sih hampir dipotong 40.000. Saya lupa berapa dolar. $5 atau berapa dolar itu. Kalau untuk pertama kali mengaktifkan kartunya di sini. Kita sambungkan kartunya di sini, itu langsung kena cas. Sekitar $5 kalau nggak salah. Kalau bukan $5. Kayak itu hari karena saya hampir 50 ribuan lah. Saya kena cas Mandiri. Seperti itu. Oke? Ya, jadi ini sudah minimal yang pertama teman-teman harus punya dashboard-nya ini dulu, TikTok dulu. Harus daftar, gampang aja, gampang sekali nih kok. Ya. Lalu mengaktifkan akun iklannya pakai apa tadi saldonya sekian gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah ya untuk di pembuatan akun iklan. Sekarang kita masuk di konten. Cek dulu ya materinya. Nah, ini konten di TikTok itu agak berbeda dengan konten yang ada di Facebook Ads. Konten TikTok, nah ini dia. Oke ya, udah ketemu ya. Ini ya, judulnya adalah don't make ads, make TikToks. Ya, ini campaign yang diinfokan ke TikToknya. Kita memang dilarang bikin iklan. Jadi teman-teman kalau Anda bikin iklan kayak Facebook Ads, maka teman-teman pasti gagal. Ya. Kalau teman-teman ingin blend dengan latar belakang ya bisnisnya, maka bikinlah iklan. Tapi kalau teman-teman mau dapat awareness, mau get notice ya, maka gunakanlah TikTok. Karena TikTok itu cepat viral ya, itu salah satu alasannya. Oke. Jadi konten yang diinginkan oleh TikTok itu adalah pertama konten yang menyenangkan, yang kedua konten yang mudah diingat, sama konten yang viral. Nanti saya perlihatkan konten saya yang tiap hari dapat 80 leads. Cuman berapa detik? Cuman 5 detik. Tapi gara-gara itu banyak yang menghubungi CS. Ya jadi kontennya simple aja gitu. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi
elemen penting buat bikin konten kreatif di TikTok itu yang efektif adalah ada 4 ya. Pertama, teman-teman harus buat dengan menggunakan audio. Ya, jangan bikin konten TikTok nggak ada suaranya. Karena itu sudah pasti di skip lah gitu. Ini orang pasti kenapa ada suaranya ini ya? Langsung orang akan cek HP-nya, memperbesar volumenya gitu. Dikirain prank gitu ya. Karena memang kita ini punya konten tidak dibuat dengan audio. Jadi memang harus dibuat dengan audio. Yang kedua, harus singkat dan padat. Jangan bertele-tele. Yang ketiga, punya USP, unique selling points. Yang keempat, harus kuat call to action-nya ya. Nanti saya jelaskan dan saya perlihatkan contoh study case-nya. Oke, jadi beberapa konten yang bisa kita bikin. Jadi ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah jenis konten text overlay. Text overlay itu adalah konten yang menjelaskan fitur produk, menyampaikan informasi tentang produk, menciptakan narasi, dan menyampaikan promosi contoh ya. Contoh ya. Saya kasih contoh. Ini saya banyak love iklan-iklan. Jadi kalau text overlay itu tidak ada suara, tidak ada voice, no voice. Dia cuman pakai teks. Ini contohnya. Udah ya, musiknya kedengaran ya? Oke, ini musiknya nyambung ya. Modelnya juga nggak ganteng-ganteng amat, ya. Videonya simple banget gitu, malah filternya gampang sekali dibikin. Nah, ini namanya konten text overlay. Dia cuma kasih teks-teks gini-gini doang gitu. Ya, ini pernah saya buat iklan yang dulu juga saya modelnya kayak gini. Nah ini juga, ini tetangga saya pakai ya. Saya panggil semua anak TikTok semua, terus bikin gerakannya simple. Tapi dia kan nggak tahu, dia cuma taunya musik seperti itu, kasih produk. Lalu nanti ini kita edit pakai overlay. Namanya text overlay ya. Oke. Yang kedua adalah jenis konten lucu. Jadi menghadirkan sesuatu yang absurd. Jadi kayak apa ya, sesuatu yang lucu gitu. Dikemas dengan singkat, padat, dan jelas. Ini contohnya iklannya ini ya. Saya kasih lihat dulu iklannya Genius. Wah itu Genius parah itu iklannya. Lucu ya. Kak, udah punya jeniusnya belum? Nah itu dia ya. Jadi sampai itu kakak-kakak Jenius saking kuatnya nawarin kartu Jenius, dia sampai masuk di kulkasnya orang gitu ya. Ini sesuatu yang absurd. Nah ini bisa jadi konten yang bagus dan menghasilkan CTR yang tinggi gitu. Karena sesuatu dia konsepnya lucu gitu, funny. Kemudian yang keempat adalah ini model jenis konten yang namanya unboxing atau demo aplikasi. Ya, jadi dia lebih ke terima pakai dan sebagainya. Saya contohkan. Nih.
Unboxing paket ajaib cek. Yang pertama ada Zeroni Interior Cleaner. Tinggal kalian semprot-semprotin aja ke beberapa bagian interior mobil yang kotor. Habis itu dilap dan kalian bakal ngeliat interior mobil kalian jadi bersih lagi seperti baru. Dan yang kedua ada Scratch Remover. Tinggal dioles-olesin aja ke beberapa bagian yang baret. Habis itu dilap dan bodi mobil kalian yang tadinya baret sekarang udah kinclong lagi. Dan yang terakhir ada Zeroni Japan Glass Super Cleaner. Tinggal usap-usap dan kuas. Udah ada di petunjuk penggunaan, kalian ikuti aja. Dan kaca mobil kamu yang tadinya berjamur sekarang jadi bersih lagi, jadi kinclong, dan kalian bisa dapatkan ketiganya sekarang juga. Ini kalau yang versi video yang bagus ya. Kalau versi biasa aja itu ini. Oh, biasa aja itu yang ini. Gara-gara TikTok aku langsung beli barang ini dong. Aku juga nggak ngerti kenapa aku beli ini. Jadi tuh ini adalah AC mini dan ini tuh bener-bener kecil banget. Ini tuh semuanya udah dibungkus pakai plastik kayak gini dan di bagian depannya itu bisa diatur gitu anginnya. Dan ini kita cara pakainya itu tinggal dituangin air di bagian atas dan udah dapat bukunya sama chargerannya kayak gini. Dan anginnya itu bisa diatur sampai ke 3 kali kecepatan gitu. Dan ini bener-bener dingin banget dong. Nih aku sampai pakai terus aku sampai kedinginan sampai aku tuh masuk angin. Gara-gara TikTok aku langsung beli. Jadi itu aja ya. Narasi ya, ada ininya. Jadi jenis konten yang itu adalah unboxing atau demo aplikasi. Yang keempat adalah jenis, ini kalau ini sudah dance. Ini udah dance, audio, dance, challenge. Ini agak-agak sulit diterapkan, tapi kalau ini kita gunakan itu lumayan bisa lah untuk Beli barang ini dong. Aku juga nggak ngerti kenapa aku beli ini. Jadi tuh ini adalah AC mini. Mana ya? Ini contohnya ya. Ini kira-kira apa ini iklannya? Starbucks. Ya, benar. Sebanyak sih saya cek. Nah, juga kalau ini yang kelas-kelas Shopee, kelas-kelas apa namanya? Tokopedia. Nah, konsepnya ini adalah dance yang paling populer di TikTok kita jadikan iklan gitu. Terus kita sisipkan iklan kita. Yang terakhir adalah konten storytelling. Kalau ini lebih ke apa ya? Lebih ke kita gunakan influencer aja. Jadi dia bercerita gitu. Contohnya kayak ini. Saya kemarin juga pakai influencer. Solali-lali, mana bintangmu? Au, sakit. Lu ngapain sih nampol-nampol gue? Lagian sih lo, kebanyakan nyanyi mulu, heran. Gue udah suara lo juga gak enak. Nih mendingan gue kasih tau lo ya, lo sekarang mending belanja di Lazada. Murahnya nampol tiap hari. OMG, serius gak sih lo? Serius lah, ngapain gue bohong sih? Nih lo lihat nih, udah gitu dia free ongkir lagi tuh, banyak banget kan? OMG, kalau gitu gue juga mau belanja di Lazada. Makanya buruan lo sekarang belanja di Lazada. Jangan sampai beneran gue tampol lagi lo ya untuk kedua kalinya. Apaan sih lo? Iya lo, kurang asem lo ya, kabur lagi lo. Biasa aja ya, B aja ya. B aja sebenarnya konsepnya, tapi karena influencer yang bikin jadi bagus gitu. Apa sih tadi tidak cuma ditampul-tampul doang gitu, nggak ini sih nggak biasa lah gitu. Ini suaranya nggak ada ya, sama yang unboxing juga ya, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman semua. Contoh-contoh iklan ada 4 ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah bahas tentang text overlay.
kemudian funny, kemudian unboxing, kemudian dance atau challenge, yang keempat adalah storytelling. Nah, berikutnya gimana sih cara membuat konten di TikTok itu sendiri? Sebenarnya kalau saya ajarkan, teman-teman sudah tahu cara bikin konten. Jadi kita bisa menggunakan dua cara membuat konten iklan ya. Ini konten iklan, bukan konten TikTok, konten iklan. Cara pertama, kita langsung bikin lewat aplikasi TikTok. Jadi kita bikin, kita upload, tapi setelah di-upload langsung hilangkan logo TikToknya. Jadi kita hapus dengan menggunakan Snaptik. Karena kalau kita ngiklan masih ada tulisan watermark TikToknya, itu langsung ditolak. Iklan kita langsung ditolak sama TikTok. Karena tidak boleh mengiklankan logo TikTok sama nama TikTok seperti itu ya. Jadi caranya, triknya adalah kita download pakai Snaptik. Contohnya ya, misalnya ini ya yang saya, itu benar-benar kalian bisa lihat sendiri, petnya udah langsung kayak hitam gitu, butek, kayak pokoknya jijik banget. Benar-benar itu ngedetox badan kita, benar-benar kotoran di badan kita tuh keluar. Aku nggak ngerti gimana cara kerja produk ini, alat ini, kayak benar-benar mind blowing banget. Lebay banget ya, mind blowing banget lah, apalah ya gitu ya. Nah, ini caranya supaya ini dihilangkan logo TikToknya, kita pakai Snaptik app. Nih. Ya, kita tadi copy tadi ininya. Kayak nggak kepikiran sama sekali. Download di sini, kemudian kita download. Nah, ini dia. Kita download. Ini sudah terdownload videonya sama, tapi sudah hilang logo itu tadi. Logo itu. Misalnya kalau kita download TikTok di plat HP kan itu kan muncul itunya ya. Ini sudah hilang. Oke, ya itu yang cara pertama. Cara kedua adalah kita bikin konten itu di fitur aset kreatif di TikTok yang sudah disediakan oleh TikTok Business. Jadi masuk ke dashboard, pilih aset, lalu pilih kreatif, lalu cari video-video yang pengen ada 3 macam ya, ada video template, ada smart video, ada smart video soundtrack. Masukkan konten dan selesai. Jadi bagi yang tidak bisa bikin konten atau misalnya ribet, Bisa ada produk masuk di secanggih bagian dashboard-nya. Nah, di sini ada tulisan aset ya. Ada aset, kemudian kita pilih yang kreatif. Ini dia. Ya. Nah, di sini di kreatif kita bisa upload atau kita bisa create. Nah, di sini banyak ada 4 ya, ada 4. Ini ada 1, ada template, ada smart video, ada 3 ya, ada 3. Nah, misalnya mau pakai template, ini sudah disiapkan sama TikTok tuh, template video. Dia sudah misalnya ini ya kayak gini gambarnya ya. Jadi kita sisa mengganti fotonya, mengganti namanya. Ini juga ada. Ini juga ada. Ya. Di sini bisa gunakan ini. Kalau misalnya enggak mau pakai template, ada namanya smart video. Ya, kita bisa gabungkan beberapa gambar langsung digenerate oleh TikToknya jadilah satu video. Seperti itu. Yang terakhir ada namanya smart video soundtrack. Kalau ini saya biasa gunakan kalau mau ganti musik. Misalnya iklan saya sudah kurang responnya, saya ganti lagi musik yang lain. Sisa di-upload videonya lalu ganti musiknya gitu. Ditambah musiknya seperti itu. Jadi 3 macam di sini. Jadi teman-teman silahkan nanti buat 2 konten yang akan diiklankan ya. Jadi begitu minggu depan
kita sisa menjalankan iklan aja dan ya sisa running ya karena sudah isi saldo dan sebagainya. Oke, untuk tutorial ini saya kasih contoh tutorial cara membuat konten di TikTok, ini yang ada di sini. Masuknya di TikTok, ya. Lalu kita pilih, kita rekam ya ceritanya, rekam satu, nah, kita pause, rekam lagi produk B. Ya, kita pause, ambil lagi produk C, rekam, lalu kita pause lagi. Ini Kak, ini kayaknya udah ditahu sama teman-teman nih cara-cara bikin videonya. Direkam lagi, di pause. Kecuali ini untuk Pak Wawan ini supaya tahu gimana caranya bikin TikTok. Nah, ini setelah itu diedit nih. Ini kita kasih text overlay namanya nih. Nah, skincare baru, cek. Nah, kemudian dikasih masukkan teks berdasarkan sama harganya. Kita percepat aja ya, biar ini. Nah, ini dia. Lalu kita edit. Belum cobain guys. Kita edit penempatannya, dia muncul di video-video mana aja. Nah, ini lagi diatur dulu. Ini kalau sudah pernah main TikTok, tahulah cara teknik-teknik seperti ini. Nah, itu dia. Nah, ini tadi kan videonya. Nah, sekarang ditambahkan efek. Biar kece. Kita masukkan dulu musiknya. Nah, lalu kita buatkan efek. Nah, terus kita pakai filter biar tambah kita pakai voice over. Kita pakai voice over biar makin keren. Habis setelah itu, oke. Setelah itu kita pakai filter. Oh, kita pakai filter audio dulu yang pakai ini Megaphone. Sama terakhir adalah filternya biar tambah glowing, biar tambah keren. Nah, kita pakai ini dulu. Transisi. Nah, terakhir pakai menggunakan ini ya, ini filter glowing. Nah, sudah deh, langsung di-post. Hasilnya seperti ini ya, teman-teman, hasilnya. Skincare baru cek. Hai guys, jadi aku baru aja beli skincare baru nih. Yang pertama ada whitening ampoule, harganya cuma 50.000. Terus serumnya juga, terakhir ada essence juga cuma 50.000. Nah, katanya sih kalau pakai satu set ini bisa bikin muka kamu makin glowing. Jadi yuk buruan cobain ya. Nah, gitu anak TikTok. Cek. Nah. Oke ya, terakhir dari saya ini yang tidak boleh, yang konten yang pasti ditolak. Ini perhatikan ya, ini kata-kata. Yang pertama, jangan gunakan lo pakai ini, gue pasti begini, nggak bisa. Karena TikTok itu kalau kita mengiklankan se-Indonesia, maka dianggap bahwa kita tidak menggunakan bahasa daerah tertentu. Jadi jangan pernah menggunakan konten yang ada tulisan lo, gue. Apalagi dalam videonya pun sama seperti itu ya. Kemudian kalau teman-teman menggunakan teks di video, maka jangan pernah ada tulisan yang typo, pasti ditolak. Misalnya teman-teman tulis mau jadi MW, saya jadi SY, pasti ditolak. Karena tidak sesuai dengan
teks. Jadi TikTok ini sangat sensitif sekali dengan tulisan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menggunakan huruf kapital yang salah. Misalnya teman-teman tulis segera pesan, S-nya besar, segera, terus P-nya kecil, ya kayak gini ya, segeranya besar, pesannya kecil, itu pasti ditolak. Atau misalnya saya, AI-nya besar. Ini banyak sekali yang terjadi seperti itu, pasti ditolak. Karena misalnya gini ya, dia bikin tulisan segera kecil di sini, segera, terus di sini besar pesan. Ini pasti ditolak. Jadi sebaiknya S besarnya di depan, di belakangnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian teman-teman juga tidak boleh menggunakan iklan yang terlalu over promise ya. Misalnya menghilangkan jerawat dalam sekejap, cara mendapatkan follower banyak langsung laris, cara banjir order itu juga langsung ditolak. Yang keempat adalah hindari juga menggunakan angka-angka di depan, misalnya skincare untuk emak-emak 30 tahun cek, itu pasti ditolak juga. Hanya 3 hari Anda bisa banjir order, itu ditolak karena menggunakan angka-angka. Yang terakhir yang tidak boleh adalah ada aset logo dan tulisan di TikTok. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tugasnya pertama buat akun TikTok ya, TikTok for Business. Itu gampang sekali, sisa daftarkan dulu, kemudian isi saldonya, dan yang terakhir adalah saya kasih tugas bikin 2 konten. 2 konten yang sesuai dengan tadi ya, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan. Jadi saya pernah kerjasama dengan minta tolong sama influencer dibuatkan konten, hasilnya saya ini dan aku baru tahu, dan sampai saya minta minta diperhatikan tulisan-tulisannya, Mbak. Ini saya pakai influencer. Perhatikan ya, saya sampai sedetil-detil ini saya bilang, tolong Mbak jangan sampai ada tulisan ini. Oh ya, siap. Harus saling keras, tak bisa dipaksa. Terus ini langsung ditolak. Ini ditolak, ini saya pernah iklankan, ini ditolak. Coba perhatikan kesalahannya. Nah, ini dia, usia, THN, parah nih. Langsung ditolak, saya punya iklan langsung ditolak. Tidak pernah. Kalau ini bagus kontennya. Bukan karena kesalahan ini. Nah, ini iklan yang saya pakai, yang saya bilang simple, sederhana, tapi akhirnya banyak yang ini. Ini aja menghasilkan banyak leads. Gitu ya. Siap. Segitu aja teman-teman ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita berikan warahmatullahi aplaus dulu ya buat Mas Fakih ini ya. Banyak yang ya. Luar biasa. Keren ya. Ini
Mantap ini, mencerahkan banget ini hari ini teman-teman ya tentang TikTok di sini ya. Ini di sini yang sudah TikTokan, tolong ini apa namanya? Angkat tangan. Sing biasanya TikTokan. Saya di TikTokan di sini. Ya, saya baru pertama teman-teman TikTokan itu. Coba Anda lihat di TikTok saya itu. Itu pun kisahnya juga gara-gara saya itu ini apa namanya lagi beli sate kan. Beli sate, pengennya waktu itu 15 tusuk. Saya bilang ke bapaknya, Pak, beli sate 15 ya. Oh iya Pak, iya Mas. Waktu itu memang sudah azan maghrib. Saya langsung cuma bilang 15 doang. Saya langsung lari ke masjid. Habis sholat maghrib, saya ke bapaknya lagi. Bapaknya belum selesai bakar satenya. Kok lama banget ya? Lama banget sampai setengah jam. Nah, saya baru nyadari ketika ada orang datang ke situ mau pesan sate kan. Bapaknya bilang, Mas, Mbak masih diborong sama bapaknya. Loh, kok diborong sama saya? Maksudnya gimana nih gitu. Ternyata apa terjadi? Ternyata saya dibikinkan 15 bungkus sate sebanyak 150 tusuk. Masya Allah, ini makan siapa ini? Itu viral, Mas. Belum viral. Itu viral. Oh, kalau saya viral 1,2 viewers TikTok saya itu. Oh gitu ya. Gara-gara bakso ini. Oh, bakso. Gara-gara bakso TikTok saya viral tuh. Mana coba lihat. Ada aja 1,4 viewers. Oh gitu. 1,4 juta maksudnya. Iya, juta. Oh, Masya Allah. Mana. Ini nih, soalnya jarang-jarang kayak gitu ya. I guess I'm just a play date to you. I guess I'm just a play date to you. Simple gitu aja. Oh gitu. Jadi saya bilang ini itu doang baksonya ya? murah 15.000. Ternyata tambah ini tambah totalnya 31.000. Oh banyak yang ini ya, banyak yang komen, banyak yang share. Suka ya? Itu 1,4 viewers, 1,4 juta viewers. Masya Allah. Nah Iya, itu teman-teman ya, viralnya hebatnya kalau TikTok tuh kayak gitu ya. Iya benar, viralnya yang kita dorong memang viral di situ ya. Jelas ini saya makasih banyak ini materi dari ini apa namanya Mas Fakih, luar biasa banget ya. Sangat mencerahkan kita semua seperti itu. Nah untuk buat teman-teman ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan jangan lupa ya, tadi dikasih PR sama Mas Fakih untuk bikin 2 video kan ya? 2 video yang nanti akan kita iklankan ya. Di modelnya terserah ya, mau overlay, mau unboxing, mau funny, mau ini terserah. Ada tadi 4 jenis itu. Ya, sip ya. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Monggo silakan. Saya mau tanya, Pak. Siap, monggo Mas Muklis. Itu bikin kontennya tuh di aplikasi yang di HP, nggak harus di TikTok Ads itu bisa, Pak ya? Bisa Mas. Bisa. Bisa mau banget. misalnya bikin di InShot ya, misalnya. Tapi pastikan ukurannya InShot itu bisa. Misalnya teman-teman mau bikin konten di InShot bisa. Ada kan ukurannya tuh. Yang penting tadi konsepnya bisa. Atau teman-teman di sini jago syuting misalnya. Saya kasih contoh lagi satu. Ini bagus. Sebentar ya, masih ada nggak? Kayaknya sudah. Dia. Silakan. Bentar, saya cek dulu. Ya, jadi harus berdiri ya, portrait ya Mas ya, harus portrait ya. Iya, benar. Harus portrait. Masih ada nggak ya? Kayaknya yang sudah kehapus ini. Udah nggak ada sih, udah ada. Dia bikin storytelling gitu. Jualan ini yang TDA juga saya bikin kemarin. TDA ini saya perlihatkan dulu ya. Oke, monggo silakan. Ini storytelling. Oh, belum muncul ya? Belum share. Cuman kalau kita bikin konten TikTok itu otomatis kalau Anda iklankan di
di Facebook itu tinggi anunya. Saya Takwa, berkat belajar di TDA, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa buka toko sendiri. Terima kasih TDA. Wih, kerennya. Bagaimana cara gabungnya? Oh, caranya gampang banget. Jadi kamu tinggal download aplikasi TDA Paspor di Play Store, terus registrasi, lalu login deh. Habis itu, kalau udah masuk, tap tombol kiri atas, lalu tap member. Nah, di situ ada rule cara pendaftarannya dengan mudah. Gampang kan? Makasih loh Mas. Jadi gini, sebenarnya Moka juga buka usaha, tapi nggak tahu Moka mulai dari mana. Iya. Kenapa Ki nangis? Belum selesai cerita. Kaki gua yang gua. Ya gitu-gitu Mas. Mantap. Kang Ira ya, kalau kaki hijau. Nah ini dia, ini satu video storytelling. Pak, saya mau melamar kerja. Kamu saya terima. Ya gitu-gitulah. Ada konsepnya. Iya. Storytelling ya. Kalau mau bikin video kayak gitu, itu punya konsep kayak gitu. Jangan terlalu cepet, jangan terlalu lama, 1 menit. 1 menit ya. Jadi 1 menit paling lama. Paling lambat. Paling lama 8 detik. Berapa? Paling lama 1 menit, paling cepat 8 detik, bagus 8 detik 15 detik. Tapi kalau ini 15 detik lah. Oke. Jadi 8 atau 15 detik atau maksimal 1 menit ya? Ya, maksimal 1 menit. Maksimal 1 menit ya. Nah, itu teman-teman ya. Dan B konsepnya itu yang kayak tadi ya. Jadi jangan terlalu serius ya. Tapi jangan juga terlalu fokus, ya. terlalu kayak gitu ya. Yang simpel-simpel aja. Simpel aja ya. Nah. Yang simpel-simpel aja dan menarik gitu loh ya. Kita masuk kelas ya. Dan juga teman-teman lain. Monggo silakan kalau ada yang bertanya lagi, silakan. Saya mau bertanya. Silakan Mas. Sebelumnya kenalkan, nama saya Dika Ferdiansyah. Kebetulan tadi saya mendengar mengenai targeting ya. Pasarnya cocok itu gimana? Tadi kan belum dijelaskan. Mungkin itu dijelaskan kapan supaya kita beriklan itu tertarget kepada audiens yang spesifik. Gimana Mas Fakih? Yang ini ya, bentar. Ya apa yang di TikTok ya? Tadi belum nangkap. Gimana ceritanya Mas? Gini, tadi kan dengan berkata kita bisa menargetkan audiens yang spesifik gitu kan. Nah kalau di Facebook maupun Google Ads itu kan ada minatnya, interestnya itu kita bisa ketahui. Sedangkan di TikTok itu bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya, kalau di TikTok nanti di sesi Selasa depan ya kita bahas pas kita mengaplikasikan cara ngiklannya. Karena nanti kita bisa cek ini usianya berapa kita mau targetkan. Kemudian dia suka apa, dia suka konten-konten apa, konten-konten sport misalnya, konten-konten beauty, seperti itu. Tapi nanti ada beberapa tips yang akan kita praktekkan. Terus yang kedua, di TikTok itu kan ada kalau di Facebook, kita ingin Facebook penempatan iklannya kan ada 4 ya. Facebook, Instagram, Audience Network, satu apa lagi? Messenger ya. 4 ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau di TikTok juga ada 4. TikTok, grup Republic Group itu Babe, Hello, dan kemudian yang ketiga Hello, yang keempat Penjel. Kalau Hello dan Penjel itu khusus untuk di India dan Korea.
Tapi jadi kita cuma pakai 2. Nah, perbedaannya kalau TikTok untuk market usia cewek 17 tahun 17 tahunan gitu. Kalau misalnya market kita ada 17 sampai 25 gitu, pokoknya 17 tahun lah gitu. Maka cocoknya kita pakai placement TikTok. Kalau misalnya ada produk Anda untuk cowok, terutama yang bapak-bapak ya 35 tahun ke atas, maka kita gunakan Babe. Placement Babe. Saya pernah praktekkan di iklan celana training ya. Itu kebetulan Mas Wawan yang jadi talent saya waktu itu, Mas. Oh, apa Mas? Ini Oh, saya Wawan ini Setiawan ya? Setiawan. Saya Ya. ngiklankan celana training. Nah, itu saya coba iklan di TikTok dan di Babe. Ternyata Babe banyak banget yang order, banyak yang ini. Dan ini sama, simple, nggak neko-neko. Ini bentar saya perlihatkan blazer Kenzo Aska. Nah, ini kan ya, kayak awal-awal gini, ini pertama saya pakai iklan nih yang ribet apa? Yang pakai gambar nih. Ya video kreatif. Nah, ini sudah mulai menggunakan, ini kan videonya memanjang kan? Ternyata kurang bagus lah. Kayak gini kan. Ini kalau di Facebook bagus. Kalau di TikTok biasa, aja. Pas ini langsung banyak yang order. Gini-gini aja. Gitu. Ya ampun. Iya, Pak. Udah diperbaiki tadi konten begini, pas konten yang itu bagus. Nah, itu nanti dan itu banyak yang kemarin konversi di Babe. Oh. Jadi nanti kalau masalah targeting nanti saya bahas Mas di next pertemuan ya. Sip, mantap. Yang penting saya sekarang penting konsep kontennya dulu Mas ya. Ya. Yang penting dari teman-teman semua ini bikin konsep konten yang bagus dulu aja ya buat nanti diiklanin ya. Ya. Nah, itu Sadika ya. Oke, Mas? Oke, satu lagi ya Pak ya, untuk memperjelas tugasnya hari ini, itu kita membuat video itu berupa konten kreatif biasa, terserah kita, atau mengenalkan sebuah produk, atau gimana Pak? Kalau bisa sih ini ya Mas ya, apa namanya? Karena kita namanya juga ini TikTok Ads ya, kita lagi belajar beriklan ya. Jadi upaya nanti kontennya tersebut itu mengandung iklan di situ. Artinya ada sesuatu yang kita iklankan di situ. Jadi bagusnya memang produk ya. Jadi biar nanti ya ada hasilnya, ada resultnya. Kalau misalnya bingung produknya apa misalnya ya. Yang jelas ini kan teman-teman sudah pada mulai magang nih. Ya maksudnya bisa project ya. Ada yang di optik ya, Mbak Ekawati, mungkin Mbak Ekawati bikin konten buat optik fastanya misalnya ya. Mungkin Mas Adika bikin konten untuk susu kambing ketawanya, ya kan Mas ya? Lihat itu bicara begitu aja saya sudah tergambar konten apa yang saya mau bikin kan. Nah, iya toh. Saya tawak, optik itu udah tergambar. Udah gambar ya kan. Gimana gitu. Betul ya toh. Nah, bikin aja yang bingung yang belum punya produk ya. Ya monggo kalau masarin produknya harga akademi ya boleh ya. Terserah yang mana. Itu oke. Gitu teman-teman ya. Jadi konten di sini konten yang mengandung promote untuk produknya itu sendiri ya. Jadi benar-benar latihan ya. Kita nanti tahu mungkin nanti di situ di video ini dikasih harga misalnya atau diskon atau gimana lah. Nah, itulah nanti biar kita terlatih untuk bikin konten yang tujuannya buat mengenalkan produk tersebut. Ya gitu teman-teman. Oke, sip ya. Gitu Mas Adika ya. Jelas ya? Oke, silakan yang lain mungkin. Apa? Itu belum zuhur nih. Ya itu terserah ya. Maksudnya kita bisa pakai produk orang lain atau brand lain gitu. Gimana? Maksudnya kita bisa pakai
produk lain atau brand lain yang gitu, Pak, atau produk sendiri gitu. Mau produk lain boleh, tapi memang harus ada izin ya. Artinya jangan sampai Anda nanti mengiklankan ternyata nanti ada yang protes. Nah, artinya asetnya memang ya aset yang sudah kita punya izin sama yang punya seperti itu. Jangan sampai nanti sampean hanya karena nih mungkin ngambil dari orang lain misalnya, walaupun itu produk kita bikin video sendiri ya, tapi mungkin orang itu nggak berkenan untuk diiklankan di TikTok kita misalnya, ya jangan sampai nanti punya masalah nanti di situ ya. Kan nanti endingnya kan nanti kalian akan beriklan ya. Oh iya, di sini kalian udah punya kartu Jenius belum? Jenius? Punya, Pak. Udah punya semua ya, Jenius ya? Belum kayaknya. Yang belum segera ini ya, segera aktivasi Jeniusnya atau mungkin Permata ya, biar nanti ketika beriklan di TikTok benar-benar kalian nanti bisa masukkan data kartunya itu. Kan tadi kalau kata Mas Fakih sebenarnya bisa Mas ya, pakai transfer juga bisa Mas Fakih ya, transfer. Pakai apa? Di transfer. Transfer kayak sekarang ke debit sih, Mas. Oh, ke debit ya, tetap ke debit ya, yang utama ya. Debit sih. Nah itu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi upayain ada ininya, ada kartu debit di situ yang aktif dan enggak ada saldo di situ, amannya 100.000 lah ya, dikasih saldo 100.000 rupiah ya. Jadi biar kita bisa beriklan ya, seperti itu ya. Nah ini kayaknya di Mas Fakih sudah zuhur Mas Fakih ya di sana ya? Udah suhur. Udah zuhur ya. Kalau di sini masih sekitar setengah jam lagi Mas Fakih. Makassar sama Blitar selisihnya lumayan juga ya. Setengah jam ternyata ya. Beda sejam lah kita ya. Iya, udah sejam. Oke, mungkin sebelum ditutup, sebelum nanti Mas Fakih ini pergi dari sini, teman-teman mau ada yang naik satu lagi, silakan. Satu lagi. Kalau nggak ada, kita cukupkan dari Mas Fakihnya. Saya Pak. Ya, monggo Mas Alvin. Semisal kita bikin TikToknya itu pakai aplikasi TikTok Lite gitu gimana Pak? Bukan TikTok yang itu, yang Lite. Oh, yang Lite? Kan, ya. TikTok Lite ya, bukan TikTok yang full ya? Ya. Saya belum pernah pakai TikTok Lite soalnya modelnya itu. Itu kan intinya gini sih. Ya? Intinya bikin aja konten pakai TikTok yang biasa gitu. Kuncinya konten aja dibikin. Mau pakai cara dua cara terserah. Mau pakai yang versi pakai HP, kita bikin konten lewat HP langsung, atau pakai konten lewat itu dashboardnya TikTok. Intinya harus jadi dua konten itu. Dua konten saya video belum ya. pernah pakai Lite soalnya. Dua konten lah ya, dua konten video ya, terserah pakai apapun ya. Nah, itu aja kuncinya ya. Mau pakai InShot juga boleh, mau pakai Snapchat dan sebagainya lah, boleh lah, terserah. Oke, yang penting portrait ya, yang penting tegak berdiri ya untuk videonya. Oke teman-teman, paling dari Mas Fakih segitu dulu ya. Ini makasih banyak buat Mas Fakihnya. Nanti ketemu lagi di pekan depan, besok langsung ke teknis iklan, dan jangan lupa tadi disiapkan kartu Jeniusnya atau kartu debit yang lain kayak Permata, dan juga dimasukkan saldo setidaknya 100.000 rupiah ya, biar nanti ketika verifikasi dan sebagainya aman. Nah, gitu ya. Oke, mungkin Mas Fakih kami persilakan Mas kalau misalnya ini live dulu dari grup ya, karena saya sudah zuhur ya. Ya, gimana? Boleh nanya bentar. Oh, gimana Mas Kelvin? Gimana Mas Kelvin? Kira-kira di TikTok itu ada pengurangan VPS gitu nggak Pak? Kalau misalnya kan di IG itu kan story-nya biasa kalau misalnya kita pakai Android berapa gitu. Biasanya kan ada pengurangan resize-nya. Ya, size-nya. Jadi kayak patah-patah gitu. Kalau di TikTok ada nggak Pak? Nggak ada sih. Setahu saya TikTok itu yang patah-patah itu paling layarnya aja. Layarnya karena retak gitu. Tapi kalau untuk kayak dia patah-patah tuh nggak sama. Kalau biasanya kan kayak gitu kan masalah jaringan kan, signal. Tapi kalau hasil jadi di TikTok itu jarang itu sih. Jarang terjadi ini. Patah-patah ya? Jadi patah-patah begitu. Oke. Kecuali goyang patah-patah Mas ya. Goyang patah-patah itu.
Biasanya kalau yang loading atau buffering atau yang kontennya yang kurang ini biasanya di jaringan, faktor jaringan, signal aja. Kalau platformnya sendiri enggak, dia ini atau dari HP-nya sendiri kayak saya misalnya saya pernah pakai HP yang sudah full memorinya gitu. Saya paksakan buat konten di situ. Ya udah langsung itu juga kurang ini hasilnya. Lama loading gitu. Berat. Tapi kalau misalnya HP-nya lowong, bagus, nggak apa-apa. Oke. Sip, gitu ya Mas Levin ya. Yap. Oke, teman-teman. Gitu dulu mungkin Mas Fakih ya. Makasih banyak sekali lagi, ketemu lagi nanti Terima pekan kasih depan semuanya. pukul 10 ya. Seperti itu. Oke. Siap. Makasih Mas Terima kasih Fakih, ya, silakan. teman-teman semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman masih di sini dulu ya. Alhamdulillah luar biasa nih hari ini ya, dapat ilmu keren banget tadi ya di TikTok marketingnya. Jadi kita jadi tahu juga ya ternyata di TikTok ini ya kita nggak sekedar hanya untuk istilah goyang-goyang ya, tapi udah disiapin konsep yang bagus, konsep yang kreatif di situ ya seperti itu. Dan tadi jangan lupa tugasnya ya ada bikin 2 video ya seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti pekan depan kita langsung praktek iklannya. Oh ya kalau di materi ABAD kalian ini enggak sampai iklannya running enggak kalau di ABAD? Nggak sampai running Pak, kita Nggak sampai. cuma preparing aja. Jadi nggak ada cost di situ. Oh oke, gitu ya. Nggak ada saldo. Nggak ada saldo, ya. Tapi ini kalau bisa ya, kalau bisa sih nanti yang di sini kita ini ya teman-teman ada saldonya nanti mungkin ya biar kita sama-sama nanti merasakan ya impact-nya seperti itu. 50.000 sebenarnya nggak masalah sih. Cuman tadi khawatirnya kalau cuma 50.000 ya ketika nanti ada proses verifikasi gitu ya. Ya tadi dibilang oleh Mas Fakih tadi misalnya nanti kita lumayan kesedot ya seperti itu ya. Aman nanti kita relakan lah mungkin 100.000 dulu nggak apa-apa lah ya buat sama-sama kita nanti lebih mendalami tentang TikTok ya. Nanti di kalian magang nanti ya teman-teman magang nanti kalian yang kalau kemarin kalian ini ya sebenarnya kemarin ada rencana nanti ketika Anda benar-benar nanti jualan produk gitu ya, itu kita bisa kasih pinjaman modal lah seperti itu ya. Tapi ya nanti ini sih lihat dari teman-teman ini ya akademik ya. Nanti seperti apa kebijakannya, tapi yang jelas untuk yang ini, yang TikTok ini, kita latihan bikin video yang kreatif, video marketing untuk TikToknya, dan juga nanti tolong disiapkan akun iklannya, ya itu aja. Biar nanti kita nggak ini sih, katanya gini nanti kalau ketika kalian itu jalan, ya kan running, misalnya ini cukup sehari 2 hari lah ya. Kita kan juga punya portofolio ya. Nanti ketika katakanlah ke depan ada klien kalian yang butuh diiklankan di TikTok misalnya, kan saya bisa membuktikan, ini loh Pak, saya udah iklan Pak, saya pernah iklan di TikTok Pak, walaupun cuma habisnya cuma 25.000 misalnya seperti itu, ya nggak apa-apa ya. Nah toh nanti katakanlah nanti kita masukin 100.000 ke Genius ya, kita kan bisa pakai cuma 25.000 aja, sisanya 75.000 nanti kan bisa kita ambil lagi kan. Nah seperti itu ya, artinya 100.000 itu hanya yang ditaruh di Genius untuk disaldoin aja, bukan kita pakai semuanya buat beriklan di TikToknya ya. Nah, paham di sini ya. Nah, jadi nggak usah khawatir, waduh kok aku nanti kehilangan 100.000. Dan seperti itu, kalian cuma cukup siapkan 100.000, masukkan ke kartu Genius ya, disiapin saldo di situ buat nanti proses verifikasi di TikTok. Nanti budgetingnya kita anggap Rp10.000 per hari sama 2 hari iklannya, habis 20.000 kan nggak masalah kan, gitu loh ya. Yang daripada kita cuman bayangin aja kan. Nah, gitu ya guys ya. Oke, dipahami nih teman-teman? Pahami ya? Iya Pak. Oke, sip ya. Yang belum punya kartu Genius siapa? Di sini? Oh ya Pak, itu saya sudah punya, tapi lama kan buatnya, terus nggak pernah ada transaksi, itu apa masih bisa dipakai Pak? Masih bisa. Nah, yang belum punya kartu Genius, tolong hari ini segera daftar ya, karena cepet kok. Kalian daftar di hari Selasa ini ya. Kalian selesaiin proses verifikasi nanti di hari Jumat itu nanti kalian biasanya sudah terima kartunya. Kemarin saya juga seperti itu. Mana ya? Aduh, mana dompetku ya. Jadi kemarin aku cuma 3 hari ya. 3 hari itu sudah dapat kartu dari Jakarta ya. Seperti itu. Ini cepet banget kok.
Nah, tapi kalau kalian nunda-nunda besok Rebo misalnya, nah itu betul Mas Miftah ya, kartunya warna kuning ya sama itu ya orange itu ya, ya. Kalau kalian udah tunda besok Rebo, nah nanti mungkin nyampein baru hari Senin atau bahkan mungkin hari Selasanya ya. Nah, amannya hari ini aja, hari ini siang ini sebelum jam 1 ini misalnya, udah daftar yang gini Genius ya. Nanti selfie di situ, nanti juga ada video call nggak salah dari ini pihak kartunya. Nah, pastikan alamatnya jelas, alamatnya juga detail, biar nanti kartunya nyampe di kalian. Nanti insya Allah 3-4 hari nyampe ya. Insya Allah sekarang Selasa ya, nanti kan Rabu, Kamis, Jumat ya. Paling enggak Senin nyampe lah kartunya. Kalau enggak nanti Selasa pagi-pagi nyampe juga ya. Nah, seperti itu loh ya. Gitu sih. Kalau nanti kartunya enggak nyampe, ya nanti pinjem kartu Genius temennya. Pinjem saya ya, kok tak ijoli duitnya ya gitu ya. Oh ya Pak, itu kalau mau ngisi saldo itu lewat mana Pak? Di Mas, di transfer Mas. Jadi saya masuk ke profile, masuk ke aplikasi Geniusnya, masuk ke profile, nanti di profile nanti Anda akan dapat nomor rekeningnya. Nomor rekening Geniusnya akan dapat di situ, nomor rekening BTPN ya. Baru nanti Anda masuk lewat ATM BCA atau mungkin ATM bank yang lain seperti itu atau pakai internet banking. Nah, Anda cari kode bank BTPN. Jadi bukan kode Genius ya. Kalau kode Genius nggak akan ada itu ya. Adalah kode bank BTPN ya. Cari itu kode bank BTPN-nya, saya lupa berapa ya, mungkin 021 kali ya nomornya ya. Lupa saya, baru nanti nomor rekening itu. Udah, baru nanti bisa ya. Jadi istilahnya nggak perlu ke bank. Itu berarti langsung otomatis dari BTPN itu dikonversikan ke Genius gitu Pak ya? Iya, betul sekali, langsung masuk. Langsung masuk ke kartu tersebut ya. Dan tidak ada biayanya. Saya ingatku itu nggak dipotong, nggak ditambah 6.500 nggak salah ya. Dari kemarin aku dari BCA ke Genius itu ya aman-aman aja, nggak ada tambahan biaya ya. Seperti itu ya. Nah, jadi silakan nanti udah punya kartu Genius, dimasukin aja dulu saldo 50.000 gitu kayak itu nggak masalah ya. Seperti itu ya. Bagus kalau 100.000 dimasukkan dulu ke Geniusnya ya. Nah, gitu dia. Oke ya. Oke, sip teman-teman ya, paling itu aja dulu untuk hari ini ya. Nanti ketemu lagi pekan depan sama saya dan juga Mas Fakih lagi ya, seperti itu. Dan saya harap pekan depan kalian sudah bisa nanti menunjukkan juga video kreatifnya ya. 2, tadi ingat ya, durasi bisa 8 detik, bisa 15 detik dan maksimal 1 menit ya. Maksimal 1 menit dengan format portrait ya. Formatnya adalah berdiri seperti itu ya. Nah, gitu aja. Oke, paling itu dari saya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman semua, silakan. Saya bisa tutup forum hari ini. Pak, saya mau tanya Pak. Ya silakan Mas Baklis. Kemarin itu sekitar ya belum seminggu itu kan akun TikTok saya itu saya jadikan ke kreator. Terus baru siang ini saya daftar ke TikTok Ads. Pakai emailnya sama, nomornya sama, itu jadi satu akun atau beda akun itu Pak ya? Kalau nggak salah itu antara TikTok yang iklan ya, TikTok Ads dengan TikTok yang biasa itu udah beda platform Mas. Udah beda platform sih. Ya, jadi nggak masalah ya. Nanti tinggal dikonekkan aja TikTok yang udah Mas bikin dengan akun TikToknya. Jadi TikTok Ads ini itu platform yang memang khusus buat iklan. Jadi sebenarnya itu tidak berhubungan dengan akun TikTok yang udah kita create sebelumnya, itu nggak ada hubungannya sebenarnya ya. Cuma nanti kan istilahnya ya paling kalau nanti ada integrasi dan sebagainya itu bisa kita bisa konekkan, itu aja sih paling kayak gitu sih nanti ya. Itu cara mainnya. Ya, itu ya Mas ya, Mas Muklis ya. Oke, teman-teman, paling itu aja dulu ya dari saya hari ini dan juga Mas Fakih ya. Nanti ketemu lagi pekan depan teman-teman ya. Tolong segera bikin nanti yang belum mulai kartu Genius dan daftar kartu Genius. Kemudian nanti juga bikin kontennya 2 ya. Terserah mau kontennya kayak gimana, tapi pengen saya adalah benar-benar konten ke arah produk yang diiklankan nanti gitu ya. Mungkin Mas Alvin nanti bisa bikin yang cupangnya Mas ya. Cupangnya nanti dibikin TikToknya Mas ya. Konsep video cupang yang gimana lah, samain pikirkan nanti ya. Yang lainnya silakan cari kira-kira apa yang bisa kita nanti bikin konten untuk kebutuhan produknya ini ya, seperti itu. Oke, paling itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Sampai jumpa lagi pekan depan. Kalau saya nanti hari Senin ya ketemu lagi sama saya. Terakhir nanti di Fundamental Design Marketing di
pengukuran ya, pengukuran dari Matrix. Hari Selasa ketemu lagi di TikTok Marketing ini ya. Oke, thank you banget ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.